Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak dan abang-abang harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Oke adik-adik, walaupun kita sampai pada minggu hari ini masih ibadah di rumah masing-masing, kita tetap harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kita, Matahari Bersinar Terang. Adik-adik yang ada di rumah boleh sambil tepuk tangan. Oke adik-adik, kita akan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bang Kevin. Kepada Bang Kevin dipersilahkan. Oke adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami dari surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena atas berkat penyertaan Bapa kami merasakan di pagi cerahnya ya Bapa. Ya Bapa, ada tujuan kami dengan ibadah Bapa, walaupun ibadah kami masih dan online Bapak, kiranya Bapak itu tidak mengurangi rasa hemat kami beribadah ya Bapak. Ya Bapak, kami serahkan ibadah kami agar sampai selesai ya Bapak. Hanya ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita mau memberikan yang kita punya. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik nanti persembahannya boleh diberikan kepada orang tua adik-adik masing-masing. Nanti pada saat ibadah dewasa, orang tuanya akan memberikan kepada kakak dan abang guru sekolah minggunya. Kita mau angkat lagu pujian Bapak Abraham. Doa persembahan akan dibawakan oleh Bang Darwin yang akan mendoakan persembahan dan untuk mendoakan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Kevin. Kepada Bang Darwin dipersilahkan. Baik, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur buat berkat-Mu Bapa, buat pertengahan ibadah kami pada hari ini. Kau masih menyertai Bapa. Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau serahkan ibadah kami Tuhan. Buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Kevin, kiranya ini menjadi pelita di dalam anak-anak sekolah minggu, supaya ini menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka. Dan juga mendekati buat Bang Kevin yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan nanti hanya boleh di dalam nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Anakmu, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya.
untuk nanti membahas firman Tuhan bersama Bang Kevin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kepada Bang Kevin dipersilahkan. Shalom adik-adik, kabarnya pada pagi hari ini kiranya adik-adik semuanya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan Bapa kami rasakan pagi cerah ini Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, oh, berkati kami Bapa yang mendengarkan Bapa, agar firman-Mu nanti menjadi berita bagi hidup kami Bapa. Ya Bapa, di atas ini banyak kesalahan kami perbuat maupun kesalahan kita sengaja, kiranya Kamu hapuskannya. Nah ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Oke, mungkin di sini untuk mempersingkat waktu, adik-adik nanti bisa membaca ayat tersebut hingga selesai. Jadi di sini Abang akan membacakan tema untuk kita pada minggu hari ini. Tema kita yaitu dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Jadi tema kita dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Dalam kesadaran bahwa manusia itu pasti lemah dan bahaya selalu menghadang, maka kita membutuhkan perlindungan. Jadi setiap bahaya itu pasti akan memberikan kita dampak yang sangat tidak enak. Jadi kita itu pasti membutuhkan yang namanya itu perlindungan. Contohnya itu seperti contohnya orang yang ikut asuransi menggunakan perlengkapan atau seperti gini, menggunakan alat-alat kayak baju-baju anti peluru. Nah, tujuan dia itu pasti untuk memberikan jaminan yaitu perlindungan 100%. Terus yang ditanyakan, apakah ketika kita sudah memakai yang sebelum tadi itu sudah yakin 100% kita mendapatkan perlindungan? Tentu saja itu belum menjamin bahwasanya kita akan mendapatkan perlindungan 100%. Ketika Paulus menghadapi bahaya di tengah laut dalam perjalanan ke Roma, ia berdoa dan mengajak semua orang yang dalam kapal itu untuk percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat melindungi dan menyelamatkan mereka. Jadi di sini Abang akan mengangkat kisah Paulus, yaitu menulis kitab, yaitu dia akan menjalani perjalanan ke Roma. Nanti banyak hal-hal yang akan dihadapinya. Tapi dia percaya dengan berdoa Tuhan akan memberikan perlindungan. Walaupun kapal yang dinaiki Paulus tersebut akhirnya hancur, namun semua penumpang yang di dalam kapal tersebut itu bisa selamat. Oke, mungkin Abang akan mengajak adik-adik untuk melihat bagaimana sih kisah Paulus yang menuju ke Roma. Kita Bang akan melihatkan video yaitu bagaimana perjalanan tadi. Jadi untuk mengisi waktu, selamat melihat video yang tampilkan adik-adik. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak.
Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma.
Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, bagaimana dengan video tadi? Yo, aku nanya kira-kira apa yang bisa diambil dari kisah Paulus tadi? Oke, ya benar sekali. Paulus tadi yakin bahwasanya dengan berdoa dia memberi keselamatan. Dan tadi dia sampai di tujuan, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi tujuan awalnya sampai ke pulau yang bernama Pulau Malta. Walaupun kendaraan atau kapal yang dinaikinya hancur, tapi dia percaya langsung dia akan sampai dengan tujuan, yaitu di Roma dengan selamat. Jadi dalam hidup ini kita membutuhkan perlindungan, namun bukan dari benda-benda duniawi yang sifatnya terbatas. Tuhan yang Maha Kuasa lah yang sanggup memberikan jaminan perlindungan kepada kita dari berbagai macam bahaya. Maka selain berupaya mengatasi bahaya, hendaklah kita selalu berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan agar Ia berkenan memberikan perlindungan kepada kita. Dengan demikian kita akan menghadapi bahaya itu dengan rasa tenang, bukan dengan rasa takut atau gentar. Kiranya melalui firman Tuhan pada minggu ini, adik-adik selalu percaya bahwa doa kepada Tuhan Yesus dapat mendatangkan perlindungan dari berbagai macam bahaya. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Amin. Baik adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Kevin. Biarlah itu bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau doa penutup yang akan dibawakan oleh Bang Rudi. Kepada Bang Rudi dipersilahkan. Oke adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Ya pada di ujung acara kami ya Bapak, Engkau masih memberkatinya. Hanya ibadah kami ya Bapak, lalu puji-pujian yang kami naikkan, itu semua bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak, Kau berkati juga firman Tuhan yang telah kami mendengarkan tadi ya Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami Engkau mampukan untuk mengingatnya senantiasa dan menjadi pedoman bagi kami dan menjadi kehidupan kami hari lepas hari itu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali dan menjalani aktivitas kami. Kau yang berkati kami dimanapun kami berada. Kau bimbing kami ya Tuhan, Kau berikan kami selalu kesehatan, dan Kau jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit serta godaan ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di atas ini semua Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami selalu layak untuk mengenal berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang hidupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.